fikih ada petunjuknya, boleh. Tapi kalau dijadikan 4 rakaat, nanti pas rakaat kedua jangan duduk tasyahud, langsung berdiri. Biasa rakaat kedua duduk tasyahud ya, langsung berdiri. Karena kalau kita sholat witir yang 3 rakaat, di rakaat keduanya langsung berdiri juga. Dan nanti di rakaat ketiga dan keempatnya, biasa kan kalau kayak sholat zuhur yang ada bacaan surat lagi setelah Al-Fatihah cuma di rakaat 1 dan 2 kan. Nah ini di rakaat ketiganya kayak sholat witir juga kan gitu. Setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga ada surat yang lain juga. Jadi kalau misalkan pengen di 4 rakaat kan, dulu guru kau pernah menyebutkan juga ketika ditanyakan hal yang sama, ini boleh. Tapi tadi dia tasyahud rakaat keduanya tidak ada langsung berdiri, dan juga di rakaat ketiga dan keempatnya habis Al-Fatihah nggak langsung ruku, tapi bacain 1 surat pendek lagi, silakan terserah surat apa aja. Ya. Jadi 4 rakaat 1 salam. Boleh? Boleh. Ya. Kalau ditanya boleh? Boleh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada lagi. Ini asli Batam semua. Ada yang dari Bogor juga, Jawa Barat? Iya ya, dari berbagai macam daerah. Oh gitu, Masya Allah. Oh, bilang betahnya beneran gak? Masya Allah. Baik, istilah. Ada lagi? Silakan jika ada. Mari Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya tentang buku Yasinan. Iya. Itu kan ada yang diberi betul. Iya. Kemudian disumbangkan ke masjid atau musola. Itu apakah walaupun nanti yang dibacakan itu tujuannya bukan ke foto yang diasinnya itu ke orang lain, apakah dia termasuk mendapatkan pahala jariah? Pahalanya atau gimana Ustaz? Ya baik, bismillah. Baik, bismillah. Kita izin langsung menjawab. Aslinya ibadah itu ada yang sah, ada yang diterima. Kalau sekedar sah gampang, syarat dan rukun terpenuhi. Contoh, meskipun sholat kita lupa rakaat, tapi terpenuhi, dia sudah wudhu, pakaian menutup aurat, padahal lupa rakaat, sah, sah. Diterima belum tentu. Syarat untuk diterima gimana? 1, niatnya benar, 2, caranya benar. Benar itu gimana? Sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi kalau contoh, aku pengen banget tambah takwa, terus gimana caranya? Makanya tadi saya sholat subuhnya 6 rakaat. Nah itu nggak bisa. Karena meskipun niatnya benar, caranya salah. Nah ini niatnya nih pengen jadi pahala jariah bagi orang yang wafat. Tinggal caranya. Maka ada yang menggunakan cara, oh ini ada sisa warisannya, terus kita gunakan untuk kebaikan. Jadi nyetaknya benar-benar juga pakai uang dari yang wafat. Supaya kita niatnya pengen jadi pahala jariah. Walaupun juga boleh ya. Ya Allah, aku pengen sedekah, padahal uang anaknya, sedekah untuk atas nama orang tuaku, padahal uangnya bukan uang ayahnya, bukan uang ibunya, murni uang anaknya, hasil dia kerja, nabung, tapi pengen jadi pahala jariah. Maka fotonya benar-benar nggak ada namanya. Dia cuma pengen, ya Allah, saya pengen nyediain entah Al-Quran, entah buku Yasin, yang mudah-mudahan ini dibaca orang. Orang pengen baca Yasin, banyak yang belum hafal. Tapi akhirnya gara-gara disebarin di Quran, di masjid-masjid atau di mana-mana, akhirnya dia pengen baca Yasin, di situ ya ada bukunya, dibaca. Bahkan ternyata ada yang dibawa pulang, nggak izin ke masjidnya, tapi dipakai untuk dibaca. Ya bagi yang sedekah mah tetap jadi pahala jariah. Tadi selagi niatnya benar,
caranya benar. Karena kadang naudzubillah ada yang mungkin karena punya perasaan bersalah ya. Naudzubillah mohon maaf korupsi, tapi akhirnya ya udah sebagian dipakai untuk berangkat umroh. Nah ini agak repot ini ya. Karena niatnya mungkin benar tapi caranya salah. Jadi kalau kayak cara Robin Hood kayak gitu, nyolong untuk dibagikan ke orang-orang, yaitu dalam Islam untuk supaya diterima harus niatnya benar, caranya benar. Makanya Bismillah itu buku Iqra yang sudah sobek-sobek ada yang beliin entah supaya gimana caranya disebarin di mana-mana. Ya selagi buku itu masih kepake kebaca sudah diwakafkan ya jadi pahala jariah. Bahkan tadi ya nggak udah sobek-sobek, nggak ada fotonya, nggak ada namanya. Yang saya tahu mah kita nyebarin kebaikan Bismillah ya. Boleh asal taruh bawa Quran langsung taruh aja di situ. Atau misalkan langsung rapi semua Al-Qurannya sama, jadi semuanya Qurannya harus yang sesuai standar mereka. Pernah ada jamaah soalnya nanya di Al-Quran, oh di Madinah itu bisa wakaf ya? Iya bisa di Masjid Nabawinya. Ya udah saya bawa Quran banyak tuh di rumah. Maaf nggak bisa pakai Quran yang kayak begitu yang di rumah. Kalau pengen wakaf di situ harus Quran yang sudah disamakan semuanya yang kayak begitu. Ya, tapi ya tetap semua jadi pahala jariahnya. Ya, jadi apapun ya banyak sekali peluang untuk pahala jariah. Bukain jalan, bikinin sumur, ya bangunin masjid dan yang lain-lain. Atau belum sanggup ke bangunin masjid tapi bisa nih nyetak nih 100 buku baik Quran misalkan atau Yasin atau bacaan-bacaan doa atau buku juz amma gitu, ada yang kecil cuma juz amma doang buat dimasukin ke pesantren atau bangun sendiri nyetak nggak bisa dia beli di toko buku nanti disebarin pengen sedekah atas nama orang tuanya padahal ya bukunya udah kayak gitu sampulnya nggak bisa kita tambahin foto nggak bisa tambahin apa ya itu juga tetap Bismillah ya tetap bisa jadi pahala jariah. Yang saya tahu sih seperti itu ya. Dan yang mudah-mudahan kita punya anak cucu keturunan yang mau rela melakukan itu semua untuk kita. Dan aslinya yang paling kita butuh nanti setelah wafat itu soalnya kita nggak akan ditanya followers anak kamu berapa, jabatan tertinggi anakmu apa ya. Bismillah semoga semuanya dianugerahkan keturunan yang solih solihah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ya Kak silakan. Nyampe tidak mic-nya? Kalau nggak di WA aja. Ya. Setiap manusia itu kan memiliki pencapaiannya masing-masing. Ada yang udah umur 30 sudah menjadi misalnya dokter atau yang 30 dia belum menjadi apa-apa. Lalu bagaimana terus kita misalnya udah umur 30 tapi belum terjadi apa-apa itu belum menjadi dokter, belum menjadi manusia, kita kan belum berguna gitu. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi hidup kita untuk mempunyai rasa bersyukur bahwa belum menjadi apa-apa juga bukan menjadi suatu hal yang harus dikecewakan. Bagaimana kita bisa menyikapi untuk menjadi lebih mensyukuri nikmat yang udah Allah berikan bahwa 30 tahun itu sudah cukup luar biasa. Ya. Baik, bismillah ya. Jadi patokannya nanti jangan jadi apa-apanya itu maksudnya jangan standar dunia aja ya. Jadi bos, karyawan banyak, uang banyak, di medsosnya ada flexing rumah indah megah dan parkiran dengan mobil yang banyak padahal di situ dia lagi parkirin bukan punya dia ya. Misalkan ya. Maka silakan, yang penting standarnya satu. Dia udah bertakwa atau belum? Karena memang ada orang yang mungkin dia pengen supaya akhirnya ngejar karirnya, tapi ternyata misalkan dia 4 anak, 4 bersaudara, dan dia anak ketiga, dan orang tuanya ketika sepuh sakit pengennya cuma si anak nomor 3 ini. Akhirnya si anak nomor 3 ini kan nggak bisa tapi Nabi ternyata mengingatkan tuanya ada pada kepengurusannya, lalu anak ini gagal ke surga. Nabi di awal hadisnya menyebut sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Siapa wahai Rasul tadi? Seorang anak yang mendapati orang tuanya dia urus, tapi dia gagal ke surga. Maksudnya apa? Karena itu amalan surgawi banget.
terus kamu gagal ke surga, kamu hidup ngapain aja? Makanya coba lihat, kakak-kakaknya mungkin bisa berkarir. Kalau patokannya dunia nih misalkan nih, kakaknya udah punya mobil mewah, tapi platnya hijau jadi nggak bisa dibawa keluar Batam, ya. Maaf ya, ya misalkan ya, berarti kan lebih murah dikit ya daripada harga aslinya, ya. Terus ya apapun lah dia punya segala-galanya, tapi ya itu dia tadi, peluang dia buat ke surganya kan bisa jadi lebih sulit daripada yang si anak yang 10 menit sekali harus ngurusin pispot mamanya. Kadang mamanya juga ada yang minta maaf ya nak, 10 menit sekali jadi harus ngurusin mama. Namanya anak soleh dia malah jawab kayak begini, gak apa-apa mama, berarti 10 menit sekali aku dapat pahala. Wah itu indah ya. Jadi patokannya masih kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran, aduh padahal dia takwa, soleh, jaga sholat, semua jadi birrul walidain dia lakuin. Tapi memang saldonya belum miliaran. Nggak bisa dibilang gagal menurut saya. Apalagi dia diremehinnya sama saudaranya yang memang punya duit miliaran, tapi ternyata dapat dari korupsi. Itu nggak bisa dibilang bangga kayak gitu mah. Jadi semua patokannya harus takwa, dekat sama Allah atau enggak. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan dia benar-benar bukan jadi orang baik, benar-benar ngancurin hidupnya, ya narkoba, ya berzina, ya di penjara, ya nyuri, ya judi slot dan apapun itu. Tahu-tahu dia sadarnya di usia 45 misalkan. Ya Allah, teman-teman saya pada hidup udah punya ini itu, saya malah hancur gara-gara slot. Selagi dia belum mati dan setelah titik itu jadi titik balik dia taubat yang nasuha di sisi Allah. Jangankan tobat umur 45, maksiat 60 tahun tobat sehari sebelum mati, tapi tobatnya tobat nasuha masih diterima tidak? Masih, selagi nyawa belum nyampe kerongkongan, tobat masih bisa diterima, asal tadi tobatnya tobat nasuha. Ya. Kok kalau gitu maksiat aja dong 60 tahun tobatnya sehari sebelum mati? Pertanyaannya, siapa yang janjiin kamu ada umur sampai umur 60? Ya. Makanya sengaco-ngaconya hidup kita, mudah bagi Allah matiin hidup kita pas lagi kita maksiat. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih hidup? Selagi kita sengaco apapun kita masih hidup, berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan. Tinggal mau nggak gunain untuk jadi kebaikan. Itulah baiknya Allah. Selagi ditutupnya dengan kebaikan, husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Ada yang matinya karena apa itu kok? Matinya karena COVID. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Aman. Daripada dia meninggalnya di masjid kok. Ih keren. Tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketiga. Allah berfirman Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45-nya. Walau yu'akhidhullahun nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, kontan, kita habis maksiat langsung kontan ada azabnya. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti artinya apa Pak? Saya, Bapak, Ibu, semuanya pantas mati atas dosa-dosanya. Pertanyaannya, kenapa masih ramai kayak gini? Gak punya dosa semua ya? Tapi karena walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Lanjutan ayatnya. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Kita habis maksiat gak mati, sederhana. Allah lagi nungguin kita tobat. Tenang aja. Ngelihat orang juga gitu. Ih itu orang maksiat kok, saya pergokin, bahkan saya rekam, sebarin yuk. Enggak, tanya dulu. Itu orang yang kamu lihat lagi maksiat masih hidup gak? Masih sih. Ya udah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Jadi kalau setiap kali kita pengen tobat, layakkah kita ini diampuni? Layak. Karena berdasarkan ayat tadi, kalau Allah udah gak suka sama kita, gampang matiin aja waktu lagi maksiat. Kenapa Bapak Ibu masih hidup? Ini yang lagi ngomong juga pasti punya dosa yang layak untuk membuat saya mati. Kenapa ini malah diundang haji ke sini? Karena saya nggak punya dosa gitu? Bukan. Allah lagi nungguin saya tobat dan Allah lagi tutupin aib saya. Makanya diizinin. Ada yang masih mau dengerin omongannya. Tinggal memastikan omongannya bener nggak dan diamalin nggak, udah selesai. Orang berubah nggak berubah udah urusan Allah. Ya, jadi ya udah istilah. Gimana nyikapinnya? Tadi ganti sudut pandangnya sudut pandang Allah, keridhaan Allah. Ya, jadi jangan stres ketika akhirnya umurnya sama-sama 30 tapi kok mobilnya bagusan dia.
udah bismillah. Ya kitanya husnuzon, dia tetap ngambil dari yang halal. Masalah dia nanti ternyata duitnya dari mana, halal atau haram, itu udah urusan dia. Tugas kita makan lempeng aja di jalan Allah. Karena kalau standar bahagia atau standar ke surga harus kaya dulu, berarti Allah dong yang gak adil. Kan yang bagiin Allah. Ya. Jadi patokannya itu terus. Yuk kita harus punya hati yang bisa bahagia dengan bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Bahkan mudah-mudahan nanti hidupnya berubah. Hidupnya bukan lagi bertanya apa aku sudah bahagia, tapi dia bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Nah itu jauh lebih nyaman hidupnya. Ya, Allahu a'lam. Pas 3, ada lagi? Biar si Bisi mau nambah. Oh ya sudah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sebenarnya nggak menunggu juga sih Bang. Cuma ingin tahu perjalanan hidup kok dari awal sampai sekarang jadi seperti ini, boleh kita tahu seperti itu aja sih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari awal banget Pak. Serius. Saya lagi bayangin bisa 8 jam, bisa berapa ini ya. Atau gini Pak, Bapak suka baca nggak? Kalau baca itu tadi tim bawa buku, memang itu saya memang nulis benar-benar dari lahir. Tapi kalau nggak baca ya udah, ini saya tetap jawab gitu ya. Saya tetap jawab. Cuman kalau dari lahir pisan teuing mah ya kumaha atunya. Istilah. Ya saya nggak bisa milih Pak, tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa. TK sampai SMA sekolah Katolik dan sempat lama tinggal, jangan ya, nah jangan ya, enak sih tapi jangan ya. Dan saya udah berhenti juga kan, ya. Ya singkat cerita hidup gitu naik turun ya. Namanya orang Tionghoa zaman dulu nggak seperti sekarang Pak. Jadi pilihannya antara mereka dagang atau ya ada juga yang bandel lah masuk ke dunia hitam. Singkat cerita ayah saya pernah dua-duanya. Beliau dagang pernah, tapi masuk berbuat yang salah juga pernah. Contohnya dulu sebelum ada zamannya kasino online, beliau ada kasino fisik yang beneran. Saya rasa di Batam juga setahu saya masih banyak yang ya di ruko-ruko sembunyi-sembunyi kalangan mereka aja ya, tinggal tunggu gerbeknya doang sih sebetulnya. Ya. Terus dengan perjalanan hidup akhirnya beliau pun berhenti. Tapi kan sempat ada posisi jatuh ya. Ada namanya lagi di atas, uangnya banyak tapi jelas tidak halal. Ada juga posisi di mana ya habis. Ninggalin hutang, beliau sakit, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Uang sekolah tidak terbayar selama 8 bulan. Ya. Alhamdulillah, tapi tidak di DO ya, masih diberikan kesempatan. Ya jadi naik turun dan pengen nyari ketenangan, pengen gimana caranya bisa bantuin. Singkatnya karena lemahnya iman lah ya. Kalau dipersingkat akhirnya ya saya diajakin berangkat untuk yang ke Thailand itu. Untuk tahu haram, nggak mungkin nggak tahu. Cuman karena makanya saya bilang kan kalau judulnya dunia ternyata masih bisa bosan Mbak. Contoh Bapak doyan makan nasi goreng, makanlah nasi goreng yang sama setahun penuh sehari 3 kali, pasti gumoh ya, pasti bosan. Maka kalau misalkan ada yang berkata oh enggak saya pasti seneng, nah, berarti kamu belum sekaya itu, udah gitu aja ya. Kamu belum, alasan orang pengen kaya itu cuma satu ya, yaitu karena dia belum pernah kaya ya. Serius, dunia itu bisa bosan seberapa banyak pun yang kamu punya. Dulu kita kecil dikasih 10.000 jajan juga senang banget kan, apalagi zaman mie ayam masih 2.000 ya. Sekarang coba tahu-tahu bosnya di sini, besok kamu gaji saya naikin ya tiap bulan. Naik berapa bos? 5.000. Ngambek bisa jadi, apa-apaan nih maksudnya bosnya. Padahal dulu dikasih 2.000 senang buat jajan ya. Ya terlepas ada istilah inflasi dan yang lain-lainnya, tapi dunia bisa membosankan
Dan jatuhnya nanti kalau bosan kan jenuh dan gelisah. Saya mikirnya sih sederhana waktu itu. Mungkin saya cuma kurang kaya. Gaul sama yang lebih kaya lebih aneh lagi jalannya. Stresnya mereka lebih aneh lagi. Contoh, kita makan di restoran mewah, indah, bagus. Tapi di seberang jalannya kayak di Indonesia ya, restoran mewah di seberangnya kadang ada restoran tenda, ya, pecel lele atau gimana. Walaupun di Thailand nggak ada pecel lele ya. Terus mereka bisa iri ketika ngelihat ada seorang anak yang lagi disuapin jeruk sama ibunya, dikupasin, serabut putihnya dicabutin satu-satu, dianterin ke bibir ibunya. Dan tangannya udah siap di bawah bibir ibunya untuk nerima buangan bijinya. Dia bilang, anak gua nggak pernah tuh kayak yang di seberang kayak gitu. Ya kita sok-sokan ngehibur. Anaknya kan kuliah di London, di Jerman. Nggak minta duit, nggak nelpon juga di reject, anak kurang ajar. Ya, bini lu kan baru lu beliin BMW yang asli ya, yang bukan plat hijau kayak di Batam gitu ya. Maaf ya, orang Batam ya. Tapi dia bilang, nih suaminya, nih supirnya moto, dia lagi berzina sama berondong di mobil baru itu. Dikirain kayak gitu adanya di film-film doang. Enggak, film azab itu inspirasinya dari yang nyata. Ya. Bahkan kalau kami lagi menghibur diri ya, di sana mohon maaf ya, dugem ke tempat hiburan malam. Kan kita ngobrol, meskipun mereka dalam keadaan mabuk juga dikelilingi yang nari di kiri kanannya. Tahun depan kita ngapain? Bikin web judi lagi 5 tahun lagi kita ngapain? Bangun perusahaan lagi, join venture segala macem. Ya. Kalau ditanyanya lebih jauh, 30 tahun lagi kita ngapain? Ya kita mudah-mudahan udah dikelilingin anak hangat, dikelilingi anak cucu yang cantik, tampan, rupawan, tetap tajir melintir, dan mereka pinter-pinter, baik budi, juara olimpiade fisika, ikut class of champion, segala macam. Ya, itu mah harapan semua orang ya, dikelilingi kehangatan seperti itu. Masalahnya kalau dia juga belum nikah, kan kita suka ngeledekin. Lu nikah aja belum bro, lu nikahin aja tuh yang pada nari telanjang di kiri kanan lu. Dengan tegasnya dijawab, udah gila lu Nis. Denis ya maksudnya ke saya. Udah gila lu Nis. Orang mabok bisa ngomong gitu Pak. Orang mabok itu masih bisa ngomong kayak gitu. Pengen anak-anaknya tuh diurus oleh ibu yang baik. Cuman kadang ada yang gak kuat sama syahwatnya, jadi tetap aja ngejar yang bohai. Ya. Maka seperti itu. Si bodoh ini masih penasaran, pasti ada orang yang tetap udah puluhan tahun di bidang itu dan bisa berhasil kayak tadi, hidup tenang sampai tuanya, happy ending lah ya. Tapi nggak nemu Pak, demi Allah. Kemana pendiri kasino ini? Mati kena HIV/AIDS. Kalian orang medis tahu kan HIV/AIDS? Ya, seberapa mengerikannya. Kemana pendiri kasino ini? Ya masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Ada nggak yang tetap kaya sampai detik ini? Ada sih ada, tapi kan agak gila ya, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada yang berakhir bahagia. Jadi kan dunianya sudah mulai membosankan, dan mereka nggak ada yang mau selamanya di dunia itu, dan juga pada akhirnya nggak ada yang berakhir bahagia, kan kehilangan alasan untuk saya tetap di sana. Sampai di satu titik saya nyadar nih, ini saya pilihannya cuma 2, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Dan ini dari sudut pandang Bandar ya, bukan pemain yang pasti kalah dan gampang tobatnya, karena ujung-ujungnya kalah. Ini Bandar dalam kondisi lagi takut kayak begitu, di kasino, di kantor, nonton YouTube, belum masih yang muncul adalah videonya Agim waktu itu. Cerita tentang janin. Janin dalam perut ibunya emang bisa apa? Sholat nggak bisa, kerja nggak bisa. Tapi tetap ibunya makan apapun, jengkol, pete, keredok. Kalian tahu orang medis, nutrisinya diambil, masuk ke dalam plasenta, terus akhirnya jadi. Pertanyaannya itu janin yang nyari rezeki atau gede, bisa kerja, bisa sujud, bisa minta sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki. Kayak digampar. Karena dulu saya so pinter, rumah pertama yang saya beli usia 22 tahun, walaupun haram jelas ya dan tidak bisa dibanggakan, tapi
Kok hal seperti itu aja kok saya nggak kepikiran. Asli runtuh. Kayak digampar, tutup YouTube-nya, beli tiket pulang, nyantri ke tempat beliau. Darut Tauhid. Walaupun ada Darut Tauhid Batam juga ya. Tapi saya nyantri yang di pusat yang ada AA-nya. Di Gegerang juga masih nyantri. Beres dari situ soalnya lanjut lagi. Kuliah di tempat lain lagi. Tapi ya, waktu pulang, pede Pak. Karena masih ada sisa duit. Walaupun jelas haram ya. Tapi tidak sedikit, banyak. Dan bacain janji Allah tentang hijrah, tobat. Jadi kayak, wah pasti sukses nih. Tapi saya suka ngelamun, mungkin kata Allahnya kayak gini. Ini mah lamunan saya doang ya. Jelas saya nggak bisa bicara dengan Allah karena saya bukan nabi. Tapi suka ngelamun. Mungkin kata Allahnya, katanya mau tobat. Masa sisa uang haramnya kok nggak dibuang? Iya ya Allah, maaf terlalu melekat dalam hati. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang Pak. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua ya. Gak usah juga nyari bisnis itu apa. Begitu pulang juga ada yang datengin. Lu berhenti yang di sana harus bisnis di Indo dong. Kita teman dari lama, ini proposalnya, dan lu yang tinggal taruh duit segini, tiap bulan gua kasih keuntungan segini. Wow, menggiurkan. Kata saya, apakah ini jalan dari hijrahku? Setelah ditransfer dari hari itu sampai detik ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi. Ya, ada yang sama-sama jujur, bangkrut. Kita pernah bikin developer kecil-kecilan, bangun perumahan. Saya benar-benar pilih ini orang nggak pernah rugi di bidang itu karena benar-benar bidangnya banget. Dia yang punya toko bangunannya, dia yang punya tukangnya, semuanya. Jadi nggak bisa rugi, satu sistem soal dipegang sama dia. Dan sekali-kalinya rugi, yang bisnis sama saya bangkrut. Sisanya dia lanjut lagi sama yang lain, nggak rugi, sebegitu. Ya, intinya mah habis. Jadi kalau di Car Free Day di Dago jualan kaos kaki, duduk di trotoar di emperan. Kalau ada pengajian duduk di depan, izin sama DKM-nya, bukan buat ceramah, jualan kaos kaki. Pandemi, nggak boleh keluar jualan. Lowongan yang paling banyak waktu pandemi apa coba? Salah satunya. Masker, jualan masker, iya. Naik motor bawa paket, 67 paket hari pertama masih ingat. Ngetokin pintu orang. Tok, tok, tok. Paket. Nah. Dan hari itu mah nggak ada yang dibukain pintu terus malah berkata, yang nganterin kok Denis? Siapa lu bro? Nggak kenal. Ya. Habis lah. Ngambek. Percuma nonggeng sujud. Bebe akan kieu habis semua. Mendingan juga balik lagi ke Thailand. Tapi pada akhirnya nyampe di satu titik mikir bahwa oh iya ya ini tuh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba tobat hijrah sambil makanin duit haram. Akan beres. Buang sendiri nggak sanggup. Ya udah ditolong. Cuman kenapa waktu itu saya sempat ngambek? Sederhana. Karena Tuhannya saya duit. Bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis. Hilang duit baru nangis. Ya udah suruh siapa, hatinya bukan Allah. Oh ternyata ada pelajaran kayak gitu. Ya udah terus gitu aja. Mulai dakwah, mulai nyampein kebaikan, mudah-mudahan jadi baik betulan. Istri nggak tega ngelihat jadi kurir, akhirnya diminta udah ngajar aja di sekolah. Udah lulus waktu itu, jadi sudah bisa ngajar minimal tahsin, tahfiz, menghafal dan terima setor hafalan. Ada yang ngajakin bikin TikTok yuk. Buat apa itu aplikasi joget-joget itu orang dulu taunya. Namanya aplikasi terserah yang make. Kalau di aplikasi itu ada yang ngajak maksiat, harus ada yang ngajak ketaatan juga. Begitu. Ya udah bikin. Kontennya apa? Bingung. Jadi tiap kali kalau ngajar, nerima santri setoran hafalan, saya taruh aja nyalain live-nya di meja. Ya orang mungkin heran ya. Ini kongko tapi kok nggak jualan handphone? Ini malah ngaji. Jadi ya udah. Beres live tuh ada nambah follower 7.000, 4.000. Tahu-tahu podcast. Tahu-tahu TV. Allahu a'lam bishawab. Nggak ada kebaikan pada diri ini. Allah aja yang nutupin dosa-dosanya. Tapi ya memang ternyata ada fase pembersihan itu dulu. Bersihin sisa-sisa yang haram yang dulu nggak sanggup dibuang. Dan ketika hilang pun sedih, ya sudah. Lagi dibersihkan kemelekatannya dulu. Ya.
Nah, apapun melekat repot Pak. Mic ini manfaat, tapi kalau melekat dengan tangan saya repot. Saya mau salaman susah, mau makan susah, mau mandi susah, mau cebok susah. Ya. Tapi kalau tidak melekat gampang. Segini melekatnya di tangan, apalagi kalau melekatnya di hati, aduh, perih. Ya. Ya tinggal kita ya, jangan sampai melekatkan apapun di hati selain Allah. Wallahu a'lam. Soalnya gitu dulu ceritanya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Kasih kita kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Kodenis atas kajian pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke doa, maka aku akan menyampaikan program mengenai tentang pembebasan lahan yang sudah aku perjuangkan di Kota Bogor. Sembari sebelumnya, mungkin teman-teman bisa menyiapkan info terbaik dan teman-teman juga bisa membeli buku yang sudah tim bawa yang judulnya adalah tentang perjalanan mencari Allah. Buat teman-teman yang nanti ingin membeli bisa foto dan tanda tangan langsung dari. Iya, tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya Bu, boleh tanda tangan masing-masing kok. Ya tanda tanganin sendiri aja ya. Ya, itu meringankan. Ya, pulpennya nanti saya pinjemin kalau ya sana. Ya. Jadi gitu ya, izin makasih Zada. Jadi tadi juga tim menyampaikan kita lagi membuka ladang amal, lagi bebasin lahan untuk memperluas. Sekarang baru ada SMP-nya, pengen supaya ada TK, SD, SMA-nya dan juga masjidnya. Karena mudah-mudahan bisa menghasilkan penerus generasi yang lebih baik, lebih soleh-soleha, dan mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi kita semua ya. Masjidnya belum ada, tapi kajian rutin, kelas tahsin, tahfiz, berbagi di setiap hari Jumat, ya, dan juga lain-lain. Makanya saya cuma bisa bilang sih intinya, kalaupun nanti ada yang ikut